SMA Negeri 10 Palembang melaksanakan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan, Kearifan Lokal kelas 10 dan 11. Acara ini diadakan di Aula SMA Negeri 10 Palembang, Jalan Srijaya Negara nomor 195 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang, Rabu tanggal 27 September tahun 2023. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala SMA Negeri 10 Palembang, didampingi oleh seluruh wakil Kepala SMA Negeri 10 Palembang dan guru-guru, serta Dr. Anda Haji Arifin Arlan fasilitator sekolah penggerak dan perwakilan Komite SMA Negeri 10 Palembang. Acara ini disambut antusias oleh anak-anak murid SMA Negeri 10 Palembang dari kelas 10 dan 11. Acara ini menampilkan tarian-tarian dari Sanggar SMA Negeri 10 Palembang dan menampilkan giat yang berciri khas kebudayaan Sumsel secara umum dan khusus Kota Palembang. Haji Rosali SPD, MPD sebagai Kepala SMA Negeri 10 Palembang didampingi Wakil Kepala Sekolah meninjau stand-stand yang diadakan oleh anak-anak SMA Negeri 10 Palembang atas kreasi sendiri. Menyanyikan lagu Mars Pelajar Pancasila. Yang kedua, kata sambutan Kepala SMA Negeri 10 Palembang. Yang ketiga, penampilan tari Ratu Jaro yang akan ditampilkan oleh siswi SMA Negeri 10 Palembang. Yang keempat, kata sambutan dari pengawas penggerak. Dan yang kelima akan ditutup oleh doa. Kepala SMA Negeri 10 Palembang, Bapak Haji Rosali SPD MPD. Kepada Bapak Rosali untuk Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita semua insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kami selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Palembang mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada kepanitiaan persiapan dalam rangka gelar karya. Dua tema sekaligus kita jalankan pada hari ini. Yang pertama gaya hidup berkelanjutan untuk kelas 10 dan untuk kelas 11-nya adalah kearifan lokal dengan tema budaya Palembang. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini kami juga mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada fasilitator sekolah penggerak yang kami banggakan Dr. Haji Arifin Arlan MSI,
pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir di tengah-tengah kita. Kita ucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati kawan-kawan wakil kepala sekolah, teman-teman guru, para panitia dalam rangka persiapan kegiatan kita gelar karya pada hari ini. Kepada teman-teman semua, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Yang pertama, terkhusus untuk anak kelas 10, karena baru lebih kurang 3 bulan berada di SMA Negeri 10 Palembang dalam rangka mengikuti kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 10 dengan kurikulum. Mungkin bagi kelas 10 ada yang sudah pelaksana kurikulum Merdeka, mungkin waktu di SMP mungkin masih ada yang belum, di antaranya melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Sedangkan kita SMA Negeri 10 Palembang sebagai sekolah penggerak menjadi binaan dari Direktorat Pembinaan SMA pada tahun ini adalah tahun kedua sebagai pelaksana kegiatan kurikulum Merdeka. Terkhusus untuk kelas 10 dengan tema profil Pancasilanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Tidak banyak yang akan saya sampaikan dengan tema ini. Yang jelas, yang pertama, mengupayakan bagaimana gaya hidup kalian, gaya hidup kita untuk kedepannya memanfaatkan, mengurangi limbah-limbah yang sudah ada. Terutama kita di SMA Negeri 10 ini, saya lihat perkembangan minuman, kemudian minuman cup, plastik, pemanfaatan bahan-bahan yang seperti ini. Mudah-mudahan dengan tema kita ini nanti, kegiatan-kegiatan yang seperti ini bisa kita manfaatkan dengan limbah yang ada di SMA Negeri 10 Palembang. Misal, saya pernah lihat di beberapa tempat SMA yang ada di wilayah kita Sumatera Selatan, di masing-masing kelas dia punya bank sampah terdiri dari botol-botol, cup-cup itu dikumpulin di setiap kelas. Jadi di depan kelas ini dibikin semacam kerangkeng. Anak-anak setiap membuang sampah yang kemasan botol atau cup minuman itu ditaruh di situ. Setiap minggu dijual. Ada pengepulnya. Nanti bisa kerjasama dengan yang lain. Contoh kecil pemanfaatan limbah sampah dari kantin yang ada di seputaran SMA Negeri 10 Palembang. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan energi yang ada di seputaran kita juga. Contoh misalnya energi listrik, mengupayakan bagaimana sehemat mungkin, baik kegiatannya di rumah, kemudian dipasang di setiap toilet misalnya, kemudian di setiap ruangan dikasih label matikan ketika kau tidak perlu misalnya, atau matikan aku ketika engkau tidak memanfaatkan diriku. Dipasang di label-label setiap ada stop kontak lampu. Itu adalah membudayakan, mengimplementasikan gaya hidup berkelanjutan salah satu. Masih banyak yang lain. Kemudian pemanfaatan saat ini misalnya tidak membawa mobil pribadi, memanfaatkan fasilitas umum. Kemudian berikutnya mungkin untuk yang tema yang kedua, kearifan lokal, yang kita ambil adalah budaya Palembang. Sebenarnya budaya Palembang ini cukup banyak dan cukup luas kalau kita ingin memanfaatkannya. Ada bom muluk, kalau zaman-zaman kita dulu di TPRI, kemudian gayung bersambut, kemudian ada lagi nimbang hamil, ada lagi kegiatan pernikahan, ada lagi makan bersama. Kalau makan nida, zaman kita dulu ada namanya makan bersama,
ngidam. Kalau dulu pakai pasu namanya, jadi bersama-sama makannya. Kayak di zaman Kesultanan Palembang dahulu, itu adalah salah satu budaya yang harus dilestarikan. Tapi kalau sekarang tidak ada lagi, jarang kita di Palembang ini menikmati makanan hidangan yang seperti itu. Sudah kita dapatkan maksud saya. Yang ada tuh cuman catering seperti itu. Budaya-budaya itu semakin hari semakin hilang. Bahkan di daerah-daerah kita pun sudah mulai pudar budaya-budaya yang seperti itu. Nuju bulanan, nimbang hamil namanya. Mungkin anak-anak jarang mendengar itu, ya. Jadi kegiatan budaya-budaya yang seperti itu bisa kita kembangkan kembali tentang kearifan lokal yang ada di Kota Palembang. Terkhusus kita di Kota Palembang. Mudah-mudahan kepada anak-anak yang sudah mengadakan persiapan kegiatan kearifan lokal, ada seni tarinyo, ada kegiatan dolmulutnyo, ada kegiatan pantunnya, misalnya kantun bersahut dan lain-lainnya, mudah-mudahan dapat dikembangkan. Dari kesemua ini, intinya bagaimana kita selaku anak-anak dan guru memberikan implementasi kegiatan ini untuk kedepannya. Saya berharap kegiatan ini yang tak kalah pentingnya adalah implementasi dari profil Pancasila ini. Saya berharap kedepannya ada juga beberapa sekolah memberikan fasilitas semacam duta profil Pancasila. Saya berharap kedepannya kita buatkan selendang terhadap anak ini, tetapi untuk dia mendapatkan fasilitas itu, tidak semudah dan tidak segampang. Jangan asal tunjuk. Ada pembuktian, ada tanya jawab, ada wawancara terhadap anak ini yang kita tunjuk sebagai duta-duta profil Pancasila. Misal gaya hidup berkelanjutan ini kita cari, atau 3 orang anak kelas 10 misalnya kita beri semacam selendang, ya, atau pinnya ini bisa dia pakai harus setiap hari. Jadi kegiatan ini anak-anak yang banyak yang mendapatkan pin profil Pancasila, misalnya dia ada selendang, kasih pin tentang gaya hidup berkelanjutan, apa kayak berdemokrasi, terus sampai dia kelas 3. Semakin banyak pin yang dia peroleh, tentu anak ini yang pertama dari sisi keunggulannya, kalau kita lihat dia menjadi motor pasti di sekolah. Jadi saya berharap kepada kawan-kawan semua, terutama guru-guru, kemudian wakil kurikulum, mendorong untuk memilih dalam satu tema, misalnya 3 orang atau 10 orang, nggak apa-apa lah, kasih selendang. Di selendangnya itu kita kasih pin. Untuk hari ini misalnya gaya hidup berkelanjutan, 1 pin, siapa anaknya. Tapi untuk mendapatkan fasilitas itu tidak segampang dan tidak semudah yang dia bayangkan. Ada semacam pretestnya, ada tesnya, ada uji cobanya, sehingga dia mendapatkan itu memang hak dia, bagi dia pas gitu. Saya kedepannya kepinginnya seperti itu. Mudah-mudahan kalau di setiap tema kita pilih 3 orang atau 5 orang menjadi motor di sekolah ini, dan di setiap dia sekolah berhari-harinya, sehari-harinya harus pakai selendang itu. Kalau dia pakai selendang, tentu dia akan merasa, oh aku tidak lemah karena ada selendang ini. Oleh sebab itu tentu menjadi pelopor bagi teman-teman dia yang lain. Saya berharap kedepannya seperti itu menjadi apa ya,
implementasi kegiatan ini dijingok di hari-hari ini. Nanti nilai-nilai budaya yang kita kembangkan, jujurnya, gotong royongnya, tingkat cinta damainya, ya, beberapa nilai dari profil Pancasila itu bisa diterapkan bagi anak-anak yang sudah dapat PIN misalnya. Tentu jago, yang adu PIN ini jago pasti bisa kita rasakan dengan diri kita sendiri. Kalau kita punya PIN misalnya, oh jangan sampai berkelahi, ngomong pun harus bagus-bagus, apalagi nak loncat pagar jauh tangis berasa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Ibu Yunita selaku wakil guru agar dapat menerapkan ini ke depannya. Bila perlu mulai besok cari siswa-siswa yang bergaya hidup berkelanjutan. Bagi kelas 10, yang kelas 11-nya juga cari nilai yang pas, yang nak hidupin. Jadi di sini profil Pancasila bulat misalnya atau apa dengan tema apa terserah. Sikap ini. Kaget dengan misalnya nilai gotong royong ini yang dikembangkan nilai-nilainya, tambahin lagi dan seterusnya. Tentu anak-anak kita akan memberikan motivasi bagi mereka untuk mengembangkan sekolah ini. Yang ketiga, barangkali yang keempat, saya ucapkan selamat datang kepada anak-anak P3K, terutama yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Mari saya mengajak, mari kita sama-sama bekerja sama dengan baik. Saya berharap dengan adanya tenaga-tenaga baru, support baru, agar kegiatan, setiap ada kegiatan, ayo sama-sama. Masalah keuangan, tanda kutip, kalau ada pasti Pak Lo dari kasih. Tidak mungkin kalian capek, tidak mungkin tidak saya hargai, dan tidak mungkin saya nilai. Oleh sebab itu kepada kawan-kawan semua, ayo jangan dikit-dikit nak gitu, kaget. Ada masanya itu semua. Aku yakin mudah-mudahan dengan kita bekerja sama dengan baik seperti hari ini, saya senang Bapak Ibu ada tenaga baru rasanya, ada motivasi baru. Insya Allah ke depan SMA Negeri 10 kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar, ya selama ini agak cemas-cemas, ya. Ada hanya beberapa orang volunteer yang ikut berpartisipasi. Saya berharap dengan yang muda-muda ini, ya Pak Arifin ada lebih kurang berapa yang baru masuk dia? 12 orang ditambah sebelumnya lebih kurang ada 28 guru tenaga baru. Ya walaupun levelnya P3K itu sama baik dengan ASN juga. Saya berharap kepada kawan-kawan semua, mari kita kerjasama yang baik, mari kita kembangkan SMA Negeri 10 ini dengan kondisi seadanya seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya sepeninggalan kita nanti menjadi catatan sejarah bagi kehidupan kita yang akan datang. Tidak banyak, mumpung kita masih bersama. Saya selalu mengingatkan ini, mumpung kita masih satu atap. Bagi kami selaku kepala sekolah paling kenceng 5 tahun. 5 tahun pasti tidak. Ataukah pensiun, ataukah ada yang meninggal. Oleh sebab itu mumpung kita masih sama-sama manfaatkan kerjasama yang baik. Ayo saya mengajak bagi Bapak Ibu yang senior, berilah motivasi kepada adik-adik ini, berilah contoh yang terbaik untuk adik-adik ini. Ingatkan mereka jika salah melangkah, kepada kakak-kakak seniornya, kepada adik-adik senior juga, junior, saling memberikan motivasi yang baik kepada masing-masing kita. Untuk ke depan, mudah-mudahan SMA 10 menjadi sekolah yang diperhitungkan ke depannya, baik dari sisi ekstrakurikuler, dari sisi akademiknya, dari sisi pelaksana kurikulum merdeka. Mudah-mudahan
dalam 3 tahun ke depan sebagai pelaksana kurikulum Merdeka, kita semua dapat menjalankan tugas yang dibebankan kepada SMA Negeri 10 Palembang dengan perpanjang tanganan Direktorat Pembinaan SMA dilanjutkan Dinas Provinsi Sumatera Selatan dengan bimbingan dari Pak Arifin selaku fasilitator terkhusus untuk SMA Negeri 10 Palembang. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, kepada kawan-kawan semua, baik adik-adik yang baru maupun kakak-kakak yang senior, dewan guru yang sudah senior, mari perbanyak belajar bagaimana menerapkan kurikulum Merdeka ini ke depannya. Oleh sebab itu, kepada kawan-kawan semua, terkait ini semua, saya berharap yang tadi saya sampaikan agar dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan atas segala perhatian dan kerjasama yang baik terkait dengan pelaksanaan gelar karya baik kelas 10 maupun kelas 11 kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kiranya nanti kepada Pak Arifin selaku fasilitator Sekolah Penggerak SMA Negeri 10 Palembang, kami mohon agar dapat membuka acara gerak karya kami pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya sayangi dan saya banggakan, saya fasilitator Sekolah Penggerak yang diangkat oleh Kemendikbudristek Republik Indonesia dan juga di bawah naungan DGP Provinsi Sumatera Selatan. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya, apresiasi yang sedalam-dalamnya, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada dua warga besar SMA Negeri 10 Palembang. Penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah sebuah pembelajaran lintas disiplin ilmu yang berbasis lingkungan, berbasis kontekstual, eksploratif, berpusat pada siswa. Kontekstual berarti menemukan masalah-masalah di lingkungan, mencarikan solusinya, sehingga akan tercipta budaya mengatasi atau memberikan solusi kepada setiap masalah. Anak-anak kami yang kami sayangi dan kami banggakan, selama 1 semester ini kalian sudah bekerja keras melaksanakan profil. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bertema antara lain kearifan lokal dan satu lagi gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan itu intinya bagaimana kita menjaga alam ini supaya tetap lestari, bukan hanya sekarang, juga yang akan datang. Apa latar belakangnya? Kita ketahui bahwa sampah yang berserakan di mana-mana itu cenderung menimbulkan penyakit. Lingkungan yang kotor demikian juga. Iklim yang tidak menentu, suhu bumi yang meningkat terus-menerus. Nah, itu berbahaya sekali bagi kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Kearifan lokal berkaitan dengan bagaimana kita menjaga budaya luhur. Apakah itu seni, apakah itu tari, apakah itu makanan atau yang lain. Makanan, bagaimana membuat pempek terenak di dunia dan sebagainya. Bagaimana menjaga budaya dulu mulut dan sebagainya. Ya, ada juga di SMA Negeri 2 Muara Sugihan itu bagaimana melestarikan tari serimpi dan tari kuda lumping. Karena di sana banyak tradisi migran
yang tahun 70 itu dibawa ke sana, dan sekarang sudah beberapa generasi, sehingga akhirnya tari serifi dan tari kuda lumpur itu mulai terlupakan, lalu pada kearifan lokal. Nah, tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyatakan bagaimana Bapak Ibu semua, anak-anak semua, ya, supaya gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal ini dapat membudaya di sekolah kita. Anak-anak sekalian, anak-anak semua sudah berada pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Berada di SMA Negeri 10 yang punya banyak prestasi, punya sejarah panjang, dan diangkat oleh Kemendikbudristek sebagai salah satu dari sedikit sekolah penggerak yang ada di Indonesia. Dan pada hari ini anak-anak sekalian sudah menggelar hasil karyanya. Yang saya ketahui, yang saya pantau, ini adalah yang pertama di Kota Palembang dan mungkin di Sumatera Selatan, bahwa kita sudah menggelar gelar karya proyek profil belajar Pancasila. Luar biasa, ya. Di bawah kalian dibimbing oleh Bapak Kepala Sekolah yang muda, energik, berwawasan luas, ya, visioner dan religius. Di bawah bimbingan Bapak Ibu guru yang luar biasa, ada guru penggerak, ada guru P3K, komite pembelajaran, dan guru-guru yang semuanya berprestasi. Anak-anak harus mengeksplor, ya, mengeksplor bakat, minat, dan kemampuan sesuai dengan yang diamanatkan oleh kurikulum Merdeka Belajar, khususnya pembelajaran P5 ini. Di P5 ini anak-anak disuruh berpikir sendiri, melakukan sendiri, melaksanakan sendiri di bawah asuhan yang bimbingan Bapak Ibu koordinator dan fasilitator, ya. Bapak, anak-anak semua sudah berada pada rel yang benar. Anak-anak supaya dapat maksimal mengeksplor kemampuannya, bakatnya, minatnya, karena sekolah kita mendapat perhatian bersih lebih dibanding sekolah-sekolah lain untuk mengaplikasikan kurikulum mereka ini. Ada istilah study today, leader for tomorrow. Belajarlah sekarang baik-baik, carilah prestasi sebanyak-banyaknya, berbuat baiklah yang sebanyak-banyaknya, yang nanti suatu saat akan Ananda semua gunakan dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Leader for tomorrow, pimpinan untuk keluarganya, pimpinan untuk masyarakat. Jadi oleh sebab itu mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang akan kita kerjakan yang akan datang, semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendukung kita. Sekali lagi selamat kepada SMA Negeri 10, luar biasa, maju terus dan berprestasi terus. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berniat, mudah-mudahan kita awal dengan baik pembacaan Al-Fatihah. Kita niatkan acara kita pada hari ini agar diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala kalimatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tada' lana fi maqamina dhanban ila ghafarta wa la hamman ila farajta wa la daynan ila qadaita wa la maridan ila shafaita wa la umyanan min hawaiji dunya wa yasartaha la hawla wa la quwwata illa billah.
Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqa ba'dahu tafarraqa ma'suma. Allahumma hawwin 'alaina fi ta'atika wa ta'ati rasulika. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini kami melaksanakan kegiatan ya Allah. Mudahkanlah segala kegiatan kami ya Allah. Lancarkanlah apa yang kami lakukan hari ini ya Allah. Dibuka mana? Bisa dibuka ke sikok nak bajunya nak. Contoh. Nak dibuka ke sikok. Berapa ini? 15.000 apa? Kalau ada bapak di rumah ada begitu Pak. Besar-besar nama apa dia ini? Gendut-gendut. Selamat ya. Mana kopi kuat? Ini dari koran ini. Sudah. Ini kalian. 10 ini. Kamu wali kelasnya? Rijen di belakang itu Pak. Iya. Mohon yang belakang itu. Bisa ada. Bawang asli daunnya. Daun sinilah. Ditangguh-tangguh. Gantung ini pas naik. Nah ini. Ini dari daun bekas ya. Daun-daun ini. Masih ya. Habis nah ini gaya hidup berkelanjutan. Nah, Bisa. Ini sikok 2.000, 35.000. Ini sikok 2.000, duo 3.000. jadi Diskon 1.000. 2003 ya. Duit kok 3.000. Jadilah. Kelas 10 ya. Ini adanya di perumahannya. Kayak otomatis. Ini dari mana ya? Ini apa lampu dalamnya? Bahannya? Dari resin. Oh iya.
Terima kasih. Balik, ingat dulu positif negatif. Ini dari koran. Iya. Apa aja boleh? Hati Bapak boleh? Mana bikinnya? Wajib insya Allah.